Ibadah Minggu biasa Gereja Kristen Jawa, Minggu 11 Juli 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Hari ini adalah Minggu biasa ke-10 dengan tema ibadah kita, Setia Sampai Mati. Mari, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bersama-sama kita masuk ke dalam pelatarannya yang kudus, beribadah, memuji, menyembah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Syukur kepada Allah. Kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kelima. Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan kelima. Hai mari sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, keinginan dan kehendak adalah hal yang wajar dan alami dimiliki oleh setiap manusia. Untuk meraih impiannya dibutuhkan hal itu. Namun, perlu diperhatikan bagaimana manusia memiliki kesadaran diri untuk menyelaraskan antara keinginan dan kehendaknya dengan apa yang Tuhan inginkan dan
kehendaki bagi hidupnya. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah membangun relasi yang baik terus-menerus dengan Tuhan Allah, dengan setia pada firman dan kehendaknya, agar apa yang dikehendaki manusia menjadi bagian yang utuh dari kehendak Tuhan Allah atas kehidupannya. Saudara yang terkasih, mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 379, bait yang pertama dan ke-7. Kidung Jemaat 379, bait yang pertama dan ke-7, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini, di hari Sabat-Mu Tuhan, kami semua dapat berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa dapat menjadikan kekuatan, menjadikan berkat di dalam kami menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai manusia kami lemah, kami ringkih, sehingga kami senantiasa sering dapat melakukan kesalahan dan dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja di dalam kami menjalani kehidupan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, sehingga setiap firman yang akan kami terima senantiasa memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu ini yang Kau pakai, kiranya Tuhan urapi, kuasai dengan Roh Kudus, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan berasal dari hati pikiran manusia, akan tetapi Engkau saja ya Tuhan yang berfirman atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa.
Amin. Pembacaan Sabda Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin setiap orang pasti memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Dan untuk dapat mencapai tujuan itu tentu dibutuhkan adanya sebuah tuntunan.
Misalkan saja bagi anak-anak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai bagus saat ujian, maka mereka akan mengikuti instruksi atau bimbingan dari guru, mengikuti les dan mengerjakan latihan soal. Bagi yang memiliki tujuan untuk menjadi PNS, maka akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya dalam setiap tahapan bisa lolos. Bagi yang memiliki tujuan untuk melakukan diet, maka butuh tuntunan supaya diet yang dilakukan adalah diet yang tepat bagi tubuh. Bagi yang suka berpergian, maka untuk mencapai tujuan membutuhkan tuntunan GPS supaya dapat sampai di tempat tujuan. Bagi yang baru saja membangun kehidupan rumah tangga atau yang juga sedang mempersiapkan diri menjadi orang tua, maka membutuhkan sebuah tuntunan untuk dapat membangun kehidupan berumah tangga yang harmonis, menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Hampir dalam segala aspek kehidupan manusia membutuhkan adanya sebuah tuntunan untuk dapat mencapai tujuan. Sayangnya seringkali segala upaya yang dilakukan untuk mencari tuntunan itu hanya didasarkan pada akal budi manusia saja. Manusia sering lupa untuk melibatkan Tuhan dan menjadikannya penuntun dalam kehidupan mereka. Melalui Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29 ini, kita akan belajar dari tokoh Herodes yang mencoba mencapai tujuannya tanpa melibatkan Tuhan dalam segala tindakan yang dilakukannya. Herodes adalah seorang raja yang memerintah di wilayah Galilea dan Perea. Bagi seorang raja pada masa itu, memiliki istri lebih dari satu adalah hal yang lumrah. Akan tetapi hal tersebut mendapat kecaman dari Yohanes Pembaptis. Dalam ayat 18 dikatakan, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Jadi mulai jelas alasan dibalik kecaman itu adalah Herodes menjadikan Herodias yang adalah istri pamannya sendiri sebagai istrinya. Meskipun Yohanes Pembaptis mengecam tindakan yang dilakukan, tetapi Herodes tidak marah. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Di dalam ayat 20b. Saya membayangkan bahwa saat itu sebenarnya Herodes sedang berada dalam dilema tanpa ia sadari. Di satu sisi ia menyadari bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci. Apa yang dikatakannya itu benar. Akan tetapi di sisi lain ia diperhadapkan dengan mementingkan diri sendiri dan keinginan dirinya sendiri. Sehingga meski merasa tertarik dengan perkataan Yohanes, tetapi ia tidak melakukan hal itu. Pada akhirnya sifat egois inilah yang menang. Keputusan yang didasarkan pada sifat egois telah membunuh Yohanes Pembaptis yang mencoba mengingatkan dia untuk berbalik arah dan meninggalkan perbuatan dosa. Sungguh suatu perbuatan yang menakutkan sekali. Ternyata begitu besar dampak yang bisa dibuat oleh sifat egois ini. Jadi ketika kita melihat berita di televisi, ada seseorang yang tega membunuh anaknya, pacarnya, mantan istrinya, dan bahkan yang masih menjadi pasangannya, semua terjadi karena sifat egois yang mengambil kendali atas kehidupan seseorang. Sehingga meski mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu salah, tetapi karena yang mendasari tindakan itu adalah egois, maka kesadaran mereka akan kalah. Egois mereka mungkin akan terselamatkan, tetapi itu tidak bertahan lama. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua. Kita diingatkan agar tidak berjalan sesuai keinginan sendiri, melakukan apa yang dianggap benar dan mengabaikan perintah Tuhan. Sebab hasil akhir dari tindakan yang didasarkan pada egois adalah penyesalan. Kisah dari Herodes sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita, di mana seringkali kita diperhadapkan kehidupan
yang didasarkan pada ego manusia, keinginan duniawi, keinginan yang sejatinya bersifat fana, di mana hanya ada keselamatan yang sesaat dan kebahagiaan yang semu. Yohanes yang adalah orang benar dan suci di dalam ayat 20 menggambarkan kehidupan yang senantiasa setia dan percaya pada Tuhan hingga akhir hayatnya. Kesetiaan Yohanes terhadap Tuhan membawa dirinya harus dibelenggu dan dipenjara hingga mati oleh karena kecaman yang dia berikan kepada Herodes. Akan tetapi Yohanes tidak pernah menyesali atas hal yang terjadi di dalam kehidupannya, meski harus mati demi memberitakan kebenaran kepada semua orang termasuk Herodes. Karena Yohanes percaya pada rancangan keselamatan kekal yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat dan ingat kembali sejauh mana kehidupan kita hingga sampai detik ini sebagai seseorang yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Sudahkah kita selalu mengandalkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan? Di antaranya menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Mengetahui kehendak Allah itu kadang tidak mudah karena egois membuat kita tidak mampu melihatnya. Karena segala sesuatu selalu yang kita lihat dari sisi kita, sehingga kita tidak mencoba untuk memahami dan mengerti maksud dan tujuan Allah atas kita. Karena keegoisan kita hanya mengetahui hal yang baik menurut diri kita sendiri. Sama halnya dengan apa yang kita alami saat ini di masa-masa PPKM atau pandemi virus COVID-19. Kesetiaan kita pada protokol kesehatan, program vaksinasi dari pemerintah dan peraturan pemerintah dalam memberantas virus COVID-19 yang telah ditetapkan, sudah seharusnya kita lakukan dan jalankan hal tersebut dengan setia dan tidak bersikap egois terhadap orang lain, sehingga melalaikan protokol kesehatan atau tidak mau divaksin yang dapat berakibat pada keselamatan orang lain. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan yang harus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Meskipun kita diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan hidup hingga pada kematian, jangan biarkan ego menguasai diri kita. Akan tetapi tetaplah setia pada firman-Nya, sehingga Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun kita pada keselamatan yang kekal. Dibutuhkan kerendahan hati, berserah dalam ketaatan padanya, supaya kita dimampukan untuk dapat melakukan kehendak-Nya dengan setia sampai akhir hidup kita. Sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan kita senantiasa dituntun dan juga menjadi kehendak-Nya. Percayalah, ketika kita hidup dalam rencana-Nya dan melakukan kehendak-Nya dengan setia, Tuhan senantiasa menuntun kita dalam rencana-Nya yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita, yakni rancangan keselamatan yang kekal. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan saat teduh untuk dapat meresapi firman Tuhan pada hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, terlebih lagi firman-Mu yang sudah Engkau tabur kepada kami semua pada hari ini ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan dari firman-Mu untuk kami dapat setia sampai mati, sampai akhir hayat kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Setia pada firman-Mu
untuk tetap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang memampukan kami sehingga kehidupan kami senantiasa terpelihara di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh jemaat kami yang sedang sakit. Engkau sendiri yang mengetahui, Engkau sendiri yang menilik pribadi lepas pribadi, dan kami percaya ada kesembuhan yang terjadi bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan sudah memberkati gereja kami dalam pelayanannya. Kami serahkan pelayanan gereja, pendeta, Bapak Ibu majelis dalam pelayanannya. Biarlah setiap pelayanan yang dilakukan senantiasa dapat berjalan dengan baik dan senantiasa dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang menghadapi masa-masa pandemi Corona atau PPKM. Tuhan senantiasa memberkati sehingga virus Corona ini dapat terselesaikan melalui program-program pemerintah, yaitu vaksinasi dan juga yang lainnya. Biarlah juga dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak kami dalam belajarnya secara online di rumah masing-masing. Tuhan sendiri yang membimbing, yang menuntun, sehingga anak-anak kami dapat memperoleh kepintaran dan kepandaian yang hanya daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya akan rencana dan rancangan masa depan yang indah yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan untuk para muda-mudi yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan yang memberikan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan, di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memampukan, melindungi kami semua, menjauhkan kami dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, marilah kita letakkan tangan kanan kita pada dada kiri atas, serta nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih,
Mari kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambilkan dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita haturkan syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama dan keenam. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari persembahan kita ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan pada saat ini. Engkau telah berfirman, dan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah sebagai makanan rohani kami. Selanjutnya Tuhan juga telah memberi berkat pada kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, sehingga pada saat ini kami boleh mengaturkan persembahan. Namun ya Tuhan, persembahan kami tidak seberapa dibanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, persembahan kami Engkau sucikan dan Engkau berkati. Semoga persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, apabila dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa, Engkau ampuni. Selanjutnya ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Engkau tuntun, Engkau berkati kehidupan kami. Ya Tuhan, doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini hanya saya sampaikan di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang percaya dan setia kepada Allah. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan semangat, setia dan percaya kepada Kristus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.